Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Akmal Zuhair dari kelas TIE 2024 dan dengan 3 digit NIM terakhir 145. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek sains komputasi dengan judul analisis pengaruh jam belajar, kehadiran dan jam tidur terhadap nilai ujian menggunakan multiple linear regression. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Sebelum itu ada latar belakang. Jadi dalam dunia pendidikan modern, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi performa akademik siswa menjadi hal yang penting. Beberapa variabel seperti jam belajar, tingkat kehadiran, dan durasi tidur diyakini memiliki pengaruh terhadap nilai ujian yang diperoleh siswa. Namun, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut secara kuantitatif, dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu memodelkan hubungan antar variabel. Multiple linear regression atau regresi linear berganda merupakan salah satu metode statistik yang paling umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau yang biasa kita sebut Y dan beberapa variabel independen seperti X1, X2, X3 dan seterusnya. MLR tidak hanya dapat memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya, tetapi juga memberikan pemahaman tentang seberapa besar kontribusi setiap variabel terhadap hasil akhir. Dalam konteks penelitian ini, MLR digunakan untuk menganalisis pengaruh jam belajar, kehadiran dan jam tidur terhadap nilai ujian siswa. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh model matematis yang dapat memprediksi nilai ujian siswa serta memberikan wawasan tentang variabel mana yang paling berpengaruh. Yang selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama adalah menerapkan metode multiple linear regression untuk menganalisis hubungan antara beberapa faktor dengan nilai ujian siswa. Yang kedua, menentukan model regresi terbaik yang menggambarkan hubungan linear antara jam belajar, kehadiran, dan jam tidur terhadap nilai ujian. Yang ketiga, mengevaluasi performa model dengan menggunakan beberapa cara seperti MSE, RMSE, dan MAPE. Yang keempat adalah menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap performa akademik siswa. Dasar teori MLR atau Multiple Linear Regression adalah pengembangan dari regresi linear sederhana yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen atau Y berdasarkan kombinasi linear dari beberapa variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwa bentuk umum persamaan MLR itu adalah Y sama dengan A plus beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 dan seterusnya. Keterangan Y itu adalah variabel terikat atau dependen. Kemudian X1, 2, 3 itu adalah variabel bebas. A itu adalah nilai konstanta dan beta itu adalah nilai koefisien. Kemudian langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi ini adalah data awal saya. Saya mengambil data dari Kaggle yang mana data tersebut adalah data seberapa pengaruh jam belajar, presentasi kehadiran, dan jam tidur terhadap nilai ujian siswa. Yang mana saya menggunakan jam belajar sebagai X1, persentase kehadiran sebagai X2, jam tidur sebagai X3, dan nilai ujian sebagai Y. Saya mengambil 50 data di sini dan saya juga punya data pendukung yang mana itu adalah data-data seperti X1 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali Y, dan seterusnya sampai akhir. Dan kemudian kita coba manualisasi gimana cara mengerjakannya. Yang pertama adalah di sini ada matriks yang mana ini adalah rumus awal untuk mencari MLR ini sendiri, yang mana itu adalah seperti di sini. Itu ada N, ada sigma X1, sigma X2, dan seterusnya. Kemudian ini juga ada, saya menyebutnya matriks B, dan sini saya menyebutnya matriks H.
yang mana berikut ini adalah nilai-nilai yang sudah saya cantumkan. Matriks A adalah ini, matriks B ini, matriks H ini, yang mana nilainya sudah sesuai dengan rumus yang ada di sini. Baik, kemudian setelah itu kita kalau udah memasukkan nilai tersebut, kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss ataupun menggunakan rumus B sama dengan A inverse dikali H, sehingga bisa menghasilkan output seperti di bawah ini. Karena saya memakai Excel, jadi saya menggunakan rumus B sama dengan A inverse kali H, yang mana sudah saya gunakan rumus sesuai dengan peraturannya, dan di sini kita dapatkan bahwa A itu adalah 39,1335, B1 adalah 0,4713, B2 adalah 0,11330, kemudian B3 adalah 2,7232. Apabila kita sudah menemukan nilai dari A, B1, B2, dan B3, baru kita bisa memasukkan rumus. Kita bisa memasukkan rumus MLR yang tadi yang di awal adalah Y sama dengan A plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3, dan sehingga menjadi apabila nilainya sudah dimasukkan semua menjadi Y sama dengan 39,1336 ditambah 0,4713 dikali X1 ditambah 0,13305 dikali X2 ditambah 2,7233 dikali X3. Baik, kita sudah menemukan rumusnya, rumus MLR-nya. Kemudian kita evaluasi apakah metode ini efektif atau tidak. Saya di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama ada MSE, RMSE, dan MAPE. Jadi ada juga metode RSS. Jadi di sini yang pertama adalah kita bahas metode RSS atau Residual Sum of Squares, yaitu adalah RSS itu jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual atau Y dan nilai prediksi atau biasa disebut Y topi. Rumusnya adalah ini, RSS sama dengan sigma YI dikurang Y topi I kuadrat. Y itu adalah nilai aktualnya dan YI topi adalah nilai prediksi. Setelah saya hitung, nilai RSS-nya adalah 3.688.512. Nilai ini menunjukkan total penyimpangan hasil prediksi model terhadap nilai aktual, yaitu di konteks ini adalah nilai ujian siswa. Jadi sebenarnya semakin kecil nilai RSS-nya, semakin baik model regresinya dalam menjelaskan variasi data aktual. Selain itu, RSS juga bisa menjadi dasar dalam menghitung MSE dan RMSE karena menggambarkan tingkat kesalahan keseluruhan model. Selanjutnya ada metode MSE atau Mean Squared Error, yang mana MSE ini diperoleh dengan cara membagi RSS dengan jumlah data. Nah, seperti ini rumusnya. Dan kemudian saya dapatkan bahwa nilai MSE ini adalah 73.770,2335, dan nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan kuadrat prediksi terhadap nilai sebenarnya sekitar 73.770 jumlah nilai siswa. MSE ini menilai seberapa besar penyimpangan model secara umum dan sensitif terhadap kesalahan besar karena efek kuadrat. Kemudian yang ketiga ada Root Mean Squared Error atau RMSE. Jadi RMSE ini merupakan akar dari MSE yang mengembalikan satuan ke bentuk aslinya, atau konteks ini adalah nilai ujian siswa. Ini rumusnya, dan apabila sudah dimasukkan rumusnya, maka saya dapat hasil di sini adalah 271,6068.
Berarti bahwa prediksi jumlah nilai rata-rata memiliki deviasi sekitar 271 dari nilai aktual. Jadi RMSE ini yang lebih kecil nilainya menandakan model memiliki ketepatan yang baik. Kemudian metode terakhir adalah Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. MAPE sendiri mengukur rata-rata persentase kesalahan prediksi terhadap nilai aktual sehingga lebih mudah diinterpretasikan dalam konteks persentase. Ini rumusnya adalah sigma Y aktual dikurang Y prediksi dibagi Y aktual dikali 100% dibagi jumlah datanya. Dan saya menghasilkan nilai MAPE-nya adalah 0,20%. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model hanya sekitar 0,2% dari nilai aktual, menandakan performa model yang sangat baik dalam memprediksi jumlah nilai siswa. Kemudian masuk ke kesimpulan, apa sih yang bisa kita simpulkan dari beberapa evaluasi tadi, kemudian bagaimana kesimpulan dari metode multiple linear regression ini. Saya di sini memasukkan 4 kesimpulan. Yang pertama adalah di metode ini terdapat hubungan linear yang signifikan antara jam belajar, kehadiran, dan jam tidur terhadap nilai ujian siswa. Jadi ternyata nilai jam belajar, kemudian kehadiran, dan jam tidur itu cukup berpengaruh dalam nilai ujian siswa. Kemudian yang kedua adalah model regresi yang diperoleh memiliki performa prediksi yang baik dengan MAPE sebesar 0,2%. Kemudian yang ketiga adalah jam belajar merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi nilai ujian, sedangkan jam tidur memiliki pengaruh negatif. Jadi jam belajar ini adalah faktor yang sangat berpengaruh bagi nilai ujian siswa. Jadi semakin tinggi jam belajar itu juga berpengaruh terhadap nilai ujian siswa, dan jam tidur memiliki pengaruh negatif dan kebalikan dari jam belajarnya. Jadi semakin banyak jam tidur, semakin kecil nilai ujian siswa. Kemudian yang kesimpulan yang terakhir adalah metode multiple linear regression efektif digunakan untuk analisis data kuantitatif dan konteks performa akademik mahasiswa. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.